Baik pemirsa Antara, hari ini kita kembali lagi di podcast Antara. Hari ini kita kedatangan salah satu pelaku UMKM asal Lampung nih. Kebetulan kemarin yang lolos dalam Gernas BBI, ya ini Mbak Oki dengan produknya yang segoreng pop rice, atau kalau bahasa Indonesianya apa Mbak Oki ya? Nah, semacam rengginang lah. Rengginang nih. Menarik nih pemirsa. Kita mau kulik-kulik lagi sih tentang produk dari segoreng pop rice atau rengginang ini ke Mbak Oki nih. Halo Mbak Oki, gimana kabarnya Mbak? Halo Mbak, alhamdulillah baik. Ini Mbak Oki rela udah datang hujan-hujanan ke sini untuk ikut podcast kita ya. Mbak, kita mau tahu sih tentang produk segoreng pop rice yang kemarin sempat masuk dalam nominasi 30 besar Gernas BBI Mbak. Bisa diceritakan nggak sih Mbak produk ini gitu? Karena kita kepengen lihat kok bisa sih rengginang ya, suatu makanan tradisional ya dibikin lebih kekinian. Kita pengen tahu sih Mbak lebih dekat gitu Mbak. Iya sih, kalau gimana idenya tuh sebenarnya dari pas kita suka lihat rengginang di dalam kaleng ya, di waktu lebaran tuh. Cuman kan itu bentuknya gede-gede tuh Mbak. Nah, terus waktu itu sih kepikiran aja gimana kalau kita nyoba produksi tapi bentuknya lebih kecil sekali makan gitu. Terus mungkin kayak packagingnya bisa kita buat kekinian, atau kita tambahin juga kayak rasa-rasanya. Itu sih yang kepikiran. Jadi setiap ya beberapa kali lebaran ketemu si rengginang itu kayaknya seru juga nih kalau dibuat kekinian gitu. Itu sih awal-awalnya sebenarnya dari situ juga. Itu tahun berapa sih Mbak kira-kira Mbak kepikiran untuk bikin rengginang versi modern ini gitu? Kalau awal-awal itu tahun 2019 itu Mbak udah mulai kita nyoba menyesuaikan bentuknya gitu. Terus nyoba kita paduin sama varian rasa tuh 2019 itu melihat rengginang yang pada umumnya konvensionalnya yang gede-gede tanpa rasa gitu ya Mbak. Iya betul. Oke. Itu ada ini nggak sih Mbak, kayak ini kan aku lihat segoreng ini berbagai warna ya Mbak. Ini apakah warna-warna ini punya cita rasa masing-masing, bisa dijelasin nggak sih Mbak? Iya sih, kebetulan kalau sekarang ini kita produksi ada 4 rasa tuh segoreng, dari coklat, keju, original sama pedas seblak. Gitu sih. Kalau untuk ininya Mbak, pasti kan ada kita nyoba rasa coklat, rasa apa itu itu ada kira-kira berapa lama gitu Mbak untuk uji cobanya, atau apa bisa diceritain nggak sih Mbak gimana? Iya sih. Kalau uji cobanya tuh agak lama juga sih Mbak, kira-kira sekitar 1 tahun lah ya. 1 tahun. Untuk uji coba kekuatan, terus kayak kita cetaknya tuh gimana kan. Ini kan sebenarnya agak sulit. Kalau rengginang kan kebanyakan sebenarnya dari beras ketan ya. Nah kita kan nyoba ini dari beras biasa itu. Sedangkan beras biasa itu kan nggak lengket ya. Nah jadi itu sebenarnya agak kesulitan kita nyetak, itu termasuk kayak uji cobanya juga. Oh gitu. Ketika bikin bulat-bulat itu ya Mbak ya susahnya ya. Oh berarti ini pakai beras lokal kah atau? Iya, kita pakai beras lokal Lampung Mbak. Lokal Lampung. Oh, berapa banyak sih Mbak kalau misalnya beras lokal Lampung kalau untuk sekali produksi gitu Mbak bisa dipakai? Kalau awal sih kita masih sekitar dulu ya, awal-awal itu masih paling sekilo 2 kilo lah ya Mbak. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah sehari udah bisa 20 kilo, 30 kilo. 20 kilo tergantung ya, kadang kalau pas orderan juga lagi banyak ya bisa sampai 40 kilo gitu. Tapi kalau rata-rata sekarang sekitar 15 sampai 20 kilo sih seharinya itu. Mbak kira-kira nih, kan ini kita mendekatkan produk tradisional dibikin inovasi jadi produk kekinian. Nah, targeting pasarnya itu gimana Mbak sih? Sebenarnya kan target kita ini
kalau yang suka rengginang ini kan biasanya kan yang usia menengah ke atas ya, maksudnya dari umur 40 ke atas ya. Ini nih kita coba target pasar kita tuh ke anak-anak sama remaja. Makanya kita menyesuaikan juga kayak varian rasanya itu kan. Kalau kayak original itu kan kebanyakan orang-orang udah tua nih. Nah kalau yang kayak pedas seblak ini kan anak-anak muda. Nah coklat sama keju dia bisa masuk ke anak-anak sama ke remaja gitu. Makanya kita karena kita punya target itu, jadi ya kita inovasi terus. Jadi kayak rasa apa sih ini yang lagi kekinian, kita coba untuk kolaborasi dengan si Popres. Berarti bisa artikan kalau misalkan dengan ada rasa-rasa ini bisa ada kemungkinan ada rasa baru dong Mbak, ngikutin tren. Iya. Karena dulu awal pertama kali kita produksi itu kita cuman punya 2 rasa aja sih. Nah terus masuk setahun kita uji coba rasa baru, kita keluarin lagi produknya. Kayak original sama yang pedas seblak ini sebenarnya varian rasa baru 6 bulan ini sih Mbak. Oh 6 bulan ini? Nanti insya Allah sih pertengahan tahun ini mau coba kita rasa baru lagi. Apa tuh Mbak, dapat bocoran dong kita? Nah itu yang masih lagi nyari bumbu. Iya, Mbak aku juga mau nanya sih Mbak, kalau misalkan kita mau mendapatkan segoreng itu nih bisa dijual di mana ya Mbak? Apakah sudah menggunakan digitalisasi melalui marketplace atau bagaimana Mbak? Kalau di marketplace-nya sih belum terlalu ya, karena kita masih banyak di offline-nya. Kalau di Lampung sendiri bisa didapetin di toko oleh-oleh. Kalau untuk retail modernnya bisa didapetin di Indomaret. Nah, kalau untuk online kita lagi nyoba untuk masuk ke Shopee, Tokopedia, ya semacam itu sih. Cuman kayaknya tahun ini baru kita mau kejar untuk yang online. Karena lihat kekuatan produksi kita juga sih Mbak. Soalnya kan kadang kalau permintaan pasar bludak juga. Sekali lagi ya itu kalau di mungkin aset kita yang masih kurang ya untuk produksi itu. Insya Allah lah ke depan masih bisa. Mbak, ini aku penasaran sih dari tadi. Ini kan rentan nggak kriuk ya Mbak? Iya. Nah itu gimana sih Mbak caranya kok bisa tetap menjaga kualitas produknya gitu? Ya itu makanya kita kalau diproduksi ya alhamdulillah kita sudah ada standar operasional untuk produksinya. Dari kita masak nasinya seperti apa, terus cara menggorengnya, terus kita juga ada proses yang namanya proses sortir. Jadi insya Allah sih untuk yang keluar di pasar itu udah yang baik lah ya. Mungkin dia kalau misalkan ada miss-nya 1-2 gitu ya. Itu dari standar operasional kita sih. Oh, berarti menggunakan bukan hanya dari kemasan ataupun rasa, tapi dari produksinya pun udah lebih teratur ya? Iya, selain dari produksi memang kemasan juga mempengaruhi sih Mbak. Terus pemilihan beras, pemilihan minyaknya. Jadi semua tuh memang harus benar-benar diteliti dulu. Itu yang nggak gampang, karena nggak semua minyak jatuhnya bagus. Kadang-kadang pernah juga kita uji coba pakai, kita tuh sudah berapa kali nyoba minyak ya, ada yang hasilnya akhirnya tengik, ada yang ini, makanya kita pakai 2 merek lah kira-kira lah untuk mempertahankan supaya hasilnya lebih bagus. Ada suka dukanya nggak sih Mbak? Namanya kan UMKM ya Mbak, itu seperti roda berputar. Kira-kira ada suka dukanya nggak sih Mbak yang dirasakan apalagi tengah pandemi ini Mbak? Suka dukanya ya banyak ya Mbak. Kalau dukanya dulu lah ya. Kalau dukanya kan memang nggak semudah itu ya, apalagi kalau kita UMKM itu kan modal kita kan dari modal kecil ya kita puterin, tapi kadang-kadang kan ada yang nggak produksinya nggak berhasil. Nah itu sih kadang-kadang terus harus nyari permodalan yang sehat lah intinya gitu. Kalau sukanya karena banyak jadi banyak ini, kita jadi kayak banyak tahu banyak kenalan lah gara-gara kita mau viralin lah ya bahasanya sekarang itu kan kita harus masuk ke semua komponen nih.
kayak ke dinas lah, kayak kita harus kenal sama oleh-oleh atau ke siapa, itu sih sebenarnya sukanya sih. Jadi jaringannya lebih luas, banyak temen juga ya, Mbak, Iya, jadinya? jadi lebih banyak teman bisa sharing juga sih. Tapi produk ini udah sampai ke luar Lampung belum sih, Mbak? Udah, Gimana paling jauh itu kalau untuk di dalam negeri udah sampai Papua. Kalau di luar negeri udah sampai Mesir sih, Mbak. Oh, udah sempet dibawa ekspor. Udah. Itu ekspor rutin gak sih, Mbak? Belum sih, ini aku baru 1 kali pengiriman sih, baru uji coba. Baru 2 bulan ini, 2 bulan. 2 bulan. Berapa pieces, Mbak? Waktu itu awal itu kurang lebih sekitar 80. 80 pieces dengan varian ini sih. Iya, dengan 4 varian ini. Terus ininya apa namanya? Mereka gimana sih, Mbak? Responnya gitu. Ya alhamdulillah sih kalau untuk responnya bagus. Cuman memang yang dipikirin sekali lagi untuk ongkos kirim ke sananya itu. Yang waktu itu kan kita belum memperhitungkan ya, kita harus ininya berapa. Paling itu sih. Mbak, sama ini sih, aku tuh sempat dapat cerita juga kalau Mbak Oki ini sebenarnya awal mulanya bukan pengusaha atau usahawan nih, Mbak. Bisa diinin nggak sih, Mbak? Bisa diceritain sedikit aja sih, Mbak, kenapa ingin membuat ini, terus habis itu kenapa keluar dari zona nyaman, intinya gitu lah, Mbak. Iya sih, sebenarnya kalau jiwa sih jiwaku emang entrepreneur ya, Mbak. Karena kan dari keluarga semuanya itu. Cuman dulu waktu pas lulus kuliah pengen lah punya pengalaman kerja gitu kan, sampai di titik yang aduh kayak aku butuh waktu yang lebih bebas gitu loh. Karena aku kan memang orangnya nggak suka diatur. Jadi pengennya ngerjain apa dan bosenan gitu loh, Mbak. Jadi terus akhirnya ya mencoba keluar dari zona nyaman itu. Terus akhirnya aku bikin usaha tapi belum produksi ya, masih dari kayak aku pernah jual gorengan tuh. Terus angkringan pernah, kedai kopi, seblak, udah berapa kali lah pokoknya. Ya alhamdulillah sih sebenarnya kayak yang di Lampung ini sebenarnya udah bagus, cuman karena kemarin kondisi COVID itu kan agak menurun. Ya itu ternyata pengusaha itu harus banyak puter otak apa yang bisa dijual, tapi kita nggak buka bot gitu kan. Akhirnya terus kita ya udahlah kita coba aja produksi untuk segoreng ini. Ya alhamdulillah waktu pertama kali jual itu 3 bulan pertama laku sekitar 1000 piece sih, Mbak. 1000 piece. Kalau sekarang, Mbak? Sekarang 1 bulan alhamdulillah udah bisa sampai 3000 4000 sih. Ya, tergantung permintaan sih, Mbak. Oh, terlalu permintaan. Ya kadang-kadang ya pernah sih kita ya cuma ngejual 600 piece ya pernah gitu. Ya maklum lah ya. Mungkin masih belum jaringannya masih kurang luas kali ya. Jadi itu sih, tapi udah bersyukur banget bisa segitu. Mbak, ada nggak sih kira-kira kedepannya itu kepingin untuk bikin varian-varian dari makanan tradisional lain tapi dibikin lebih modern gitu, Mbak? Ada sih, kemarin itu kepikiran untuk bikin kayak gendar itu. Gendar? Tahu kan itu kan bahan dasarnya dari nasi juga tuh. Nah itu, ini lagi uji coba. Kalau nanti nggak ada halangan, insya Allah sih tahun ini bakal keluar. Launching. Berarti Mbak Oki ini lebih suka ke remake makanan tradisional jadi modern ya, Mbak? Jadi spesialisasi nih. Iya, pas kebetulan lagi itu yang pengen pengen diangkat lah ya. Main kan karena kalau yang lain kan hampir banyak. Udah banyak nih macamnya kayak keripik pisang itu kan udah banyak banget tuh keripik pisang macam-macam. Nah kita nyoba untuk yang tradisional ini dulu. Tapi kedepannya sih nggak menutup kemungkinan untuk buah-buahan sih, insya Allah. Buah-buahan dibuat bikin keripik juga gitu. Mbak, ini sampai tadi aku lupa sih, Mbak. Harganya berapa sih, Mbak, ini, Mbak? Ini untuk harga ecernya sekarang di harga 13.000. 13.000. Bisa didapatkan di retail ataupun bisa, iya di toko oleh-oleh sih sementara itu. Oke. Mbak, ini pertanyaan terakhir dan juga apa sih, Mbak, kira-kira pesan-pesannya untuk para pelaku UMKM supaya mau terus
berinovasi. Kan Mbak sudah berhasil menginovasikan produk-produk yang tempo dulu yang nggak dilirik lah sama anak muda, sekarang dilirik. Ada nggak sih Mbak pesan-pesannya? Ya kalau pesan-pesan saya sih kalau memang berniat terjun ke dunia usaha ya harus konsisten, harus berani coba, harus berani gagal gitu. Jadi semua tuh memang dimulai dari gagal ya. Cuman kalau sudah ketemu jalannya sih insya Allah bisa lah. Yang penting berani mencoba ya Mbak ya? Yang penting berani nyoba, nggak takut gagal, udah itu kuncinya. Iya siap Mbak. Baik pemirsa Antara, di podcast kali ini kita lebih kurang sudah tahu bagaimana suka duka dan juga perjuangan dari Mbak Oki dalam membuild up ataupun mengembangkan pangan tradisional rengginang jadi salah satu makanan kekinian yang tentunya disukai dari berbagai kalangan dan juga berbagai usia. Mbak Oki terima kasih banyak sudah hadir di sini, sudah banyak cerita-cerita yang inspiratif ya Mbak bagi kita dan juga pemirsa. Semoga sukses selalu usahanya. Amin. Dan juga semoga lolos kurasi lagi nih Mbak. Terima kasih udah diundang di Antara ya. Semoga bisa jadi inspirasi lah. Amin. Amin. Baik pemirsa Antara, sampai ketemu di podcast selanjutnya.